Tagar Kehidupan mempersembahkan 15 trik psikologis yang benar-benar bekerja. Manusia adalah makhluk yang unik dan menarik, sulit dihadapi dalam situasi sosial tanpa memahami keunikan psikologi mereka. Dengan memahami beberapa fakta psikologis dasar tentang bagaimana pikiran manusia bekerja, Anda dapat memberikan diri Anda keunggulan signifikan dalam hidup. Anda juga akan memiliki keunggulan atas mayoritas orang yang menjalani dunia semata-mata berdasarkan insting dan emosi. Trik psikologis berikut akan membantu Anda dalam berbagai area yang dapat Anda tingkatkan, termasuk kesan pertama, komunikasi, kemampuan untuk maju, mendapatkan pengagum, dan banyak lagi. Pertama, perhatikan warna mata untuk karisma instan. Kontak mata memiliki peran besar dalam interaksi sosial. Hindari kekurangan kontak mata, yang dapat membuat Anda terlihat curiga, atau kontak mata berlebih, yang dapat membuat Anda terlihat aneh atau seperti seorang pengejar. Saat bertemu orang baru, perhatikan warna mata mereka. Meskipun warna mata itu sendiri tidak memiliki signifikansi yang mendalam, tindakan memerhatikan memberi Anda keuntungan dalam mengatur durasi kontak mata yang tepat. Ini menciptakan keseimbangan yang membuat lawan bicara merasa dihargai dan diperhatikan tanpa terasa berlebihan. Jadi, bukan hanya tentang warna mata, tetapi tentang keahlian membina kontak mata yang efektif. Kedua, tetap tenang untuk meredakan orang yang marah. Ketika seseorang menunjukkan tanda-tanda kemarahan, merespons dengan tetap tenang adalah kunci untuk menghindari eskalasi konflik. Mengendalikan emosi Anda dapat mempengaruhi dinamika interaksi dengan membiarkan perasaan kemarahan orang lain mereda. Ini bahkan dapat memicu perasaan bersalah pada pihak yang marah, mungkin membawa mereka untuk meminta maaf. Dalam esensi, menjaga ketenangan dapat menjadi alat efektif untuk meredakan ketegangan dan membangun hubungan yang lebih baik. Ketiga, diam dan pertahankan kontak mata untuk mendapatkan jawaban yang memuaskan. Saat Anda mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban yang kurang memuaskan atau mereservasi, reaksinya adalah diam sejenak sambil mempertahankan kontak mata. Kombinasi antara keheningan dan kontak mata akan menciptakan ketegangan yang menyiratkan bahwa pembicaraan belum selesai atau jawaban belum cukup rinci. Orang cenderung merasa perlu mengisi keheningan dengan informasi tambahan atau penjelasan lebih lanjut. Oleh karena itu, menggunakan kombinasi ini dapat membuka peluang untuk mendapatkan jawaban yang lebih memuaskan atau lebih terperinci. Keempat, beri diri pilihan yang lebih sedikit saat tidak bisa membuat keputusan. Terkadang, memiliki terlalu banyak opsi dapat membuat pengambilan keputusan menjadi sulit. Penelitian menunjukkan bahwa manusia dapat menganalisis sekitar 4 opsi pada suatu waktu untuk membuat keputusan yang efektif. Jadi, ketika Anda dihadapkan pada keputusan, pertimbangkan untuk membatasi diri pada beberapa opsi saja. Ini memberikan Anda waktu untuk mempertimbangkan setiap pilihan dengan lebih baik dan menghindari rasa kebingungan yang dapat muncul ketika terlalu banyak pilihan tersedia. Dengan membatasi opsi, Anda dapat membuat keputusan dengan lebih efisien dan efektif. Kelima, jadikan Rabu lebih dari sekadar humday. Semua orang menantikan akhir pekan, dan biasanya, hari Senin terasa jauh dari hari Sabtu. Trik di sini adalah merencanakan sesuatu yang menyenangkan pada hari Rabu. Dengan membuat kegiatan sederhana seperti pergi ke toko es krim favorit atau menonton film dengan teman, Anda memberi diri sendiri sesuatu yang dinantikan di pertengahan minggu. Pada saat Rabu tiba, Anda sudah melewati setengah pekan, dan akhir pekan terasa semakin dekat, membuat rutinitas mingguan terasa lebih menyenangkan. Ini adalah cara sederhana untuk memecah rutinitas dan memberi diri Anda dorongan motivasi di tengah-tengah minggu yang panjang. Keenam, kunyah permen karet untuk menenangkan saraf. Jika Anda menghadapi situasi yang membuat Anda tegang atau gugup, mencoba mengunyah permen karet dapat menjadi solusi yang efektif. Bagi sebagian besar orang, tindakan fisik mengunyah permen karet memberikan pengalaman yang menenangkan. Ini tidak hanya menyebabkan penurunan hormon stres kortisol dalam aliran darah, tetapi juga mengurangi sensasi ketegangan dan kekhawatiran secara umum. Dengan mengunyah permen karet, Anda seakan-akan memanipulasi otak Anda untuk mempercayai bahwa Anda berada dalam keadaan nyaman dan tenang, memberikan Anda kontrol atas respons stres tubuh Anda. Ketujuh, tipu otak untuk menghentikan prokrastinasi. Jika Anda cenderung mengerjakan sesuatu pada menit terakhir,
Pertimbangkan untuk memikirkan tugas tersebut sebelum Anda tidur, dengan merencanakan dan memvisualisasikan tugas dalam pikiran Anda sebelumnya. Otak Anda akan mulai membentuk jalur menuju penyelesaian tugas tersebut. Dalam esensi, Anda dapat melakukan sebagian besar pekerjaan secara mental sebelum benar-benar melakukannya secara fisik. Ketika tiba waktunya untuk bertindak, pikiran Anda sudah selesai dengan sebagian besar pekerjaan berat, membuatnya jauh lebih mudah bagi Anda untuk mengatasi proyek tersebut. Strategi ini membantu Anda mengatasi kecenderungan prokrastinasi dan meningkatkan produktivitas. Kedelapan, gembirakan diri dengan menguap untuk mengetahui siapa yang menyaksikan Anda. Kita semua pernah merasakan perasaan sedang diamati, seolah-olah kita bisa merasakan tatapan di belakang leher kita. Saat Anda merasa seseorang mungkin sedang memperhatikan Anda, gunakan trik psikologis sederhana ini untuk mengetahuinya. Yang perlu Anda lakukan adalah menguap. Tapi pastikan orang tersebut melihat Anda menguap, lalu lihat reaksinya. Menguap bersifat menular, jadi jika mereka bereaksi dengan cara yang sama, itu berarti mereka memperhatikan Anda. Trik ini bagus jika Anda ingin tahu apakah orang yang Anda suka sedang memperhatikan Anda, atau hanya untuk melihat siapa yang tertarik pada Anda. Kesembilan, sampaikan permintaan Anda secara langsung. Meminta orang untuk melakukan sesuatu melalui email sangat nyaman dan tanpa konfrontasi. Tetapi jika Anda benar-benar membutuhkan sesuatu, lebih baik meminta secara langsung. Peneliti telah menemukan bahwa membuat seseorang terjepit cenderung lebih mungkin menghasilkan tindakan, meskipun itu membuat mereka merasa tidak nyaman. Pada dasarnya, mereka akan lebih tidak mungkin menolak ketika Anda meminta mereka langsung. Kesepuluh, pelajari hal-hal dengan menjelaskan. Salah satu metode yang paling efektif untuk belajar dan mengingat sesuatu adalah dengan mencoba menjelaskannya kepada seseorang. Saat menjelaskan sesuatu, kita cenderung menyederhanakannya, dan ini dapat membantu Anda fokus pada informasi paling penting yang ingin Anda ingat. Kesebelas, tipu diri Anda untuk merasa bahagia. Jika Anda merasa sedang down, mencoba tersenyum palsu dapat memanipulasi otak Anda agar percaya bahwa Anda berada dalam suasana hati yang baik. Otak dan tubuh saling memberikan umpan balik, dan keduanya dapat saling mempengaruhi dengan berbagai cara. Dengan menciptakan senyuman, Anda mengaktifkan jaringan otak yang sama seperti senyuman yang sebenarnya. Oleh karena itu, bersikap positif secara fisik, bahkan jika hanya berupa senyuman palsu, dapat membantu meningkatkan mood dan memberikan efek positif pada kesejahteraan emosional Anda. Ke-12, hilangkan pembenci dengan meminta bantuan kecil. Jika Anda merasa bahwa seseorang tidak menyukai Anda, coba minta bantuan kecil, seperti meminjam pulpen. Jika mereka memiliki perasaan negatif terhadap Anda, mereka cenderung menolak permintaan Anda. Namun, meminjam pulpen merupakan permintaan yang kecil, sehingga sulit bagi mereka untuk menolak. Setelah mereka memberikan pulpen, otak mereka mungkin mulai meresapi bahwa mereka memberikan bantuan, sehingga merombak persepsi negatif terhadap Anda. Ini terjadi karena otak tidak menyukai disonansi kognitif, di mana tindakan dan keyakinan bertentangan. Saat seseorang memberikan bantuan kepada seseorang yang sebelumnya dianggap negatif, otak mereka merasionalkan bahwa orang tersebut tidak mungkin seburuk yang mereka pikirkan sebelumnya. Ke-13, tulis untuk mengusir kekhawatiran. Saat merasa stres atau cemas, luangkan 5 hingga 10 menit untuk menulis pikiran Anda. Tulislah apa yang sedang terjadi saat itu dan catat apa yang menyebabkan ketegangan terbesar, serta kemungkinan apa yang bisa terjadi selanjutnya. Menariknya, melepaskan kecemasan melalui tulisan bebas dapat membebaskan sumber daya otak, memungkinkan Anda untuk memulihkan fokus dengan lebih mudah. Ke-14, hitung sampai 5 dan lakukan. Ketika Anda tidak ingin melakukan sesuatu yang sebenarnya harus Anda lakukan, bujuklah diri Anda dengan menghitung sampai 5 dan kemudian lakukan itu. Misalnya, jika Anda berpikir untuk melewatkan ke gym, berhentilah sejenak, hitung sampai 5. Lalu bersiap-siap pergi. Saat menghitung, Anda memberikan otak waktu untuk merasionalkan situasi dan bertindak sesuai dengan pikiran yang lebih terencana daripada membuat keputusan mendadak tanpa berpikir terlebih dahulu. Ke-15, ciptakan kesan yang tak terlupakan. Jika Anda ingin waktu yang dihabiskan dengan seseorang menjadi kenangan yang tak terlupakan, trik ini bisa membantu.
orang cenderung lebih mengingat kenangan pertama dan terakhir dengan seseorang atau acara. Momen-momen di tengah bisa sedikit kabur. Manfaatkan hal ini dengan berfokus pada upaya di awal dan akhir interaksi. Sebagai contoh, jika Anda berada dalam kencan dan ingin meninggalkan kesan yang baik, berfokus pada upaya di awal dan akhir kencan akan menciptakan kenangan yang mudah diingat. Ini membantu Anda menjadi lebih berkesan dan meningkatkan peluang bahwa orang tersebut akan mengingat pengalaman dengan Anda. Kekuatan pikiran manusia sungguh mengagumkan dan memiliki dampak yang luas. Namun Anda dapat mempengaruhinya dengan mudah. Memahami psikologi, bahkan pada tingkat sederhana, dapat memberi Anda keuntungan dalam berbagai situasi. Harap dicatat bahwa trik psikologis ini tidak boleh disalahartikan sebagai taktik manipulatif untuk menipu orang agar mendapatkan yang Anda inginkan. Mereka seharusnya hanya digunakan untuk meningkatkan situasi Anda dan hubungan antar pribadi secara keseluruhan. Jika Anda menikmati video ini, beritahu kami dengan memberikan jempol ke atas dan bagikan kepada teman-teman Anda, agar kami bisa terus membuatnya. Untuk video lainnya, tekan tombol berlangganan, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi. Juga, pastikan untuk mengecek video lain kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.